Cek 1, 2, 3. Selamat datang di Benny Voice. Pada tahun 1323, sebuah kapal perdagangan melakukan perjalanan dari Tiongkok ke Hakata dan Tokyo, namun mengalami tenggelam di pesisir Sinan, Korea Selatan, dengan panjang 34 meter dan lebar 11 meter. Kapal itu membawa sekitar 1.000 awak kapal, 8 juta koin, serta lebih dari 20.000 tembikar dari dinasti Song dan Yuan. Lalu pada tahun 1962 di Seoul, seorang bocah bernama Hedong berusaha melawan para polisi yang melakukan penggeledahan paksa demi menangkap ayahnya yang bergabung dengan grup anti pemerintah. Tak lama kemudian pamannya bernama Guansok datang, serta menjelaskan kalau ayah Hedong telah menghilang 3 bulan lalu, serta memberikan uang rokok kepada mereka agar segera pergi. Sejak saat itu, Guansok hadir menggantikan peran sang ayah, dan dia adalah orang pertama yang mengajari makna dari uang. Sejak saat itu, mereka kerap melakukan pencurian, mulai dari beras, kecap, sembako, hingga minuman bersoda. Seiring berjalannya waktu, Hedong telah tumbuh menjadi remaja yang tampan dan gagah. Meski begitu, aksi pencurian bersama sang paman terus dilakukan, hingga akhirnya ditangkap polisi dan harus masuk jeruji besi. 선처를 바랍니다. 스스로 범죄를 고백하는 셈이 됐어. Kebetulan Hedong satu sel bersama Pak Song, tahanan tua yang selalu diperlakukan buruk. Hedong menyuruh mereka berhenti merundung Pak tua tersebut sehingga terjadi pertengkaran. Ternyata Pak Song adalah teman pamannya. Dia ditahan karena terlibat transaksi tembikar ilegal. Lalu saat Pak Song dibebaskan, ia meminta Guansok mengabarinya jika sudah keluar dari penjara, sebab ada pekerjaan yang cocok untuknya. 저요? 고생하라. 야, 정 사장이 일 하나 같이 하자는데. 야, 부릴 애가 없어서 대학생을 부려? Beberapa bulan kemudian, Hedong dan Guansok akhirnya bebas. Mereka segera menemui Pak Song di toko tembikar miliknya untuk membahas pekerjaan yang dimaksud sebelumnya, di mana Pak Song menyuruh agar mau mengambil tembikar yang tenggelam di lautan Sinan dengan bayaran 400.000 won. Jumlah tersebut setara gaji PNS selama setengah tahun. 그 바닷물 속에 있는 그릇들 좀 건져다 줬으면 해서 그런다. 바쁘지 뭐 찾는 사람도 많고. Setelah itu, Guansok mengajak Hedong kembali pulang. Guansok sendiri mempunyai istri dan 2 anak, dan salah satu anaknya adalah seorang putri dengan mengidap TBC. Setiap sebelum makan malam, ia mengomeli putrinya karena mendapat nilai jelek. Setelah itu barulah membahas pekerjaan yang diberikan Pak Song sebelumnya. Guansok yakin kalau kapal tembikar itu bagaikan tambang emas yang memiliki nilai jual tinggi sehingga Pak Song tidak menyewa orang profesional, lalu mempekerjakan mereka demi mendapat banyak keuntungan. Untuk itu, mereka berencana mencuri sebagian tembikar tersebut. 그릇을 직접 건져달래잖아. 바닷속에 그릇이 100개나 있다고? 띵땅. Namun sebelum itu, Guansok menugaskan Hedong pergi ke Mokpo menemui saudara sepupunya demi mencari informasi mengenai tembikar tersebut. Setibanya di sana, Guansok pergi ke kedai milik Nyonya Jang untuk menemui saudara sepupu yang dimaksud. Sayangnya, justru terpesona dengan pelayan di sana yang bernama Sonja. Tak lama kemudian, saudara sepupu datang bersama para kapten kapal. Mereka memberitahu kalau ada salah satu warga yang pernah mengambil beberapa tembikar, lalu dijual ke kota dengan harga fantastis, sehingga pemerintah menetapkan tempat tersebut sebagai harta nasional. Namun di sana arusnya sangat kuat, sampai-sampai pemerintah tidak mengambilnya. Intinya, pengambilan tembikar itu membutuhkan biaya yang sangat besar. 그만들 짠 하셨죠? Hedong lalu menghubungi pamannya agar menerima pekerjaan ini dengan alasan di sana kopinya sangat enak. Tiba-tiba Sonja ada di sana untuk memberitahu kalau para kapten menyuruhnya mengawasi Hedong, yang mana mereka juga sedang berusaha mengambil tembikar tersebut. Selain itu, Sonja meminta Hedong mentraktirnya dan akan menjadi mata-matanya. Namun tiba-tiba preman lokal datang dengan mengaku sebagai kekasih Sonja. Dia adalah Bolgu CS. Mereka terus mengusik Hedong karena mendekati Sonja. Untungnya Nona Jang segera menghentikan mereka. 썩을 놈들이 우리 손님한테 시비 걸고 있구만. Saat ini Pak Song telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Chon pemilik perusahaan Hongbei.
dan dia yang akan membeli semua tembikar. Lalu tembikar itu akan dipajang di museum yang baru hendak dibangun. Tetapi pertemuan itu disadari oleh Guanso, sehingga menyuruhnya berkata jujur. Akhirnya Pak Song memberitahu bahwa pimpinan Chon akan membeli semua tembikarnya. Selain itu Pak Song juga sudah menanam 300 tembikar palsu ditambah ikan selama 6 bulan. Dan itu terlihat seolah berusia ratusan tahun. Tembikar palsu itu akan dijual ke pimpinan Chon apabila tidak mendapat banyak temuan di lautan Sinan. Dengan begitu ia mendapat banyak keuntungan. Akhirnya Guanso meminta menaikkan upah serta menyewa beberapa orang demi bisa meraup lebih banyak tembikar. 내 모종을 심어놓은 게 있거든. 사장님, 일 좀 키웁시다. 작은 거에서 혼자 자시는 거보다 Pada akhirnya Pak Song memberikan uang 1 juta won untuk biaya operasional, serta menitipkan anaknya yaitu Daisy, demi mengawasi gerak-gerik mereka. Memang dia terlihat cupu, tapi pada kenyataannya adalah seorang petinju. Di tahun 1970, Daisy sedang melihat pertandingan tinju. Kebetulan salah satu petinju tidak bisa bertanding karena sakit perut, sehingga ia menawarkan diri untuk naik ke atas ring. Siapa sangka, dia tumbang hanya dalam 1 pukulan. Meski begitu, pelatih Kang merasa kalau Daisy memiliki potensi. Dia terus dilatih hingga akhirnya sang pelatih menikah dengan ibunya. Beberapa medali telah berhasil Daisy dapatkan, namun saat ibunya meninggal, pelatih Kang meminta Pak Song membawa Daisy agar bisa hidup lebih layak, di mana Pak Song adalah ayah Daisy sekaligus suami pertama ibunya. Sebelum menjalankan misi pencarian tembikar, Guanso menanyakan beberapa informasi mengenai pimpinan Chon. Dahulu saat Perang Korea, pimpinan Chon dan keluarganya hidup dari menjual barang asal Amerika. Pimpinan Chon memang tidak bisa menulis tapi pandai berbahasa Inggris, sehingga bisa berteman dengan tentara Amerika dan mengimpor barang dari Amerika. Tak lama kemudian mewarisi bisnis ayahnya. Tetapi saat bisnisnya tumbuh dan mulai menambah pegawai, muncullah masalah baru. Semua pegawai lebih terpelajar ketimbang dirinya, sehingga tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Saat istri pertamanya wafat, dia menikah lagi dengan pegawai kantor yaitu Jung So, seorang lulusan SMK komersial dan bekerja sebagai bagian pembukuan. Kecerdasan alaminya telah menarik perhatian pimpinan Chon sehingga menikahinya. Jung So adalah orang yang mengurus semua keuangan perusahaan dengan sangat teliti. Ia pula yang menyarankan untuk mendirikan kampus sebagai peluang bisnis. Saat itulah pimpinan Chon mulai tertarik dengan barang antik dan berniat mendirikan museum, namun yang menjadi masalah adalah istrinya, sebab dia sangat teliti dalam segala hal. Saat ini Jung So memberitahu pimpinan Chon kalau mencium bau-bau penipuan pada proyek tembikar. Ia menyarankan agar mengutus seseorang untuk mengawasi mereka. Akhirnya saat pertemuan di stasiun, pimpinan Chon mengutus John Chul untuk ikut dalam pengangkatan tembikar di dasar laut. Selain itu, Hidong juga tampak tidak suka dengan pria tersebut. 안녕하십니까? 이 새끼가 아, 됐어. 귀찮게 안 할 테니 데리고 가세요. Sebenarnya Jung Chul adalah suami Jung So. Dahulu di tahun 1964, Jung So mendapat kabar kalau perahu nelayan yang ditumpangi Jung Chul karam dan tidak ada yang selamat. Beberapa tahun kemudian, Jung So menikah dengan pimpinan Chon. Sementara Jung Chul ternyata berhasil selamat dan menikah dengan wanita lain, bahkan sudah mempunyai seorang putra. Namun Jung Chul tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya dalam berjudi. Lalu suatu hari Jung Chul melihat berita di koran tentang pernikahan Jung So dengan pimpinan Chon, membuat Jung Chul meninggalkan keluarganya dan menemui Jung So, serta berpura-pura seolah sudah mencarinya selama ini. Saat naik kereta, Jung Chul kembali membuat masalah dan tidak mau meminta maaf, sehingga terjadilah perkelahian dengan penumpang lain. Bahkan ia sempat-sempatnya memamerkan bekas luka di tubuhnya demi menakuti lawan. Sesampainya di Mokpo, mereka bertemu dengan Yongsu, kenalan Pak Song yang akan membantu dalam pencarian tembikar. Tetapi Pak Tua itu mengaku lahir di tahun macan, bulan macan, dan jam macan, sehingga tidak suka diperintah orang lain sembari menunjukkan luka kecil di perutnya, sehingga Guanso menyuruh John Chul membuka bajunya. 화장실. 감사합니다. Setelah itu, Yongsu menceritakan tentang nelayan yang pernah menemukan tembikar ketika mencari ikan. Namun menurut mitos itu adalah pertanda sial, sehingga digunakan untuk mangku anjing. Lalu suatu hari adiknya yang seorang guru SD datang dan melihat tembikar tersebut, lalu melaporkannya ke kantor kabupaten. Biro Kekayaan Budaya segera memeriksa tembikar itu dan memastikan kalau berasal dari dinasti Yuan. 자,
여기서 포인트가 무엇이요? 네가 가서 그렇게 할 때가 네놈 묘자리가 될 수도 있다는 걸 말해주는 것이다. Selain itu, Jeonchul menghubungi pimpinan Chon untuk melaporkan bahwa tidak ada yang mencurigakan dari Guanso, sehingga pimpinan Chon menyuruhnya mendekati Guanso sebab dia seperti pria yang bisa diandalkan. Sayangnya, ia kembali terlibat cekcok dengan Hedong setelah menuduhnya sudah menguping pembicaraan di telepon. Tak lama kemudian, Sonja ada di sana. Wanita cantik itu pun seketika membuat Jeonchul bersikap seolah mereka berteman dekat. Setelah itu, Yongsu mengajak mereka bertemu dengan kapten kapal bernama Tae-san. Dia memberitahu kalau lokasi tembikar terletak di antara sungai bawah laut dan kedalaman 20 meter. Ditambah memiliki arus yang sangat kencang sehingga mengambil tembikar akan sangat sulit dan beresiko. Untuk itu ia meminta bayaran tinggi. Tetapi di tengah negosiasi tersebut, Bolgu CS datang. Bahkan ia kembali mengintimidasi Hedong. Tetapi sang paman memberikan kode agar tidak membuat keributan. Sayangnya, Dae-sik sudah tidak tahan lagi sehingga mengajak mereka berduel di luar. Bahkan ia sudah melepas bajunya. 그래요. 나는 선출이야. Saat itulah Guanso segera menyelesaikan negosiasinya dengan Tae-san dengan kesepakatan harga 2 juta won, serta menyuruh pergi para badut yang mengganggu timnya. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Honggi menghentikan pertikaian di luar, serta memperingatkan Bolgu agar tidak membuat keributan. 아니 모여갖고 뭔 짓거려. 네 형님 알게. 잔만한 것들이 중학생 명키로 모여가. Biaya yang sudah keluar cukup banyak membuat Guanso menghubungi Pak Song untuk meminta tambahan dana 5 juta won demi biaya operasional seperti makan, transportasi, dan lain sebagainya. Pembengkakan biaya ini pun membuat Pak Song meminta bantuan rekannya, yaitu Pak Han, agar membuat lebih banyak tembikar dan ditanam di dalam laut untuk berjaga-jaga apabila Guanso hanya mendapat sedikit tembikar. 합이 500개. Di saat yang sama, Hedong lagi-lagi bertengkar dengan Jeonchul, sehingga Guanso segera menghentikannya dan menyuruh untuk tidak mencari musuh sebelum pergi ke laut, sebab nanti di tengah laut mereka harus bisa saling percaya. Di tempat lain, Jungso pergi ke butik milik Bujin, sebab hanya di sana dirinya bisa lolos dari pengawasan para pengawal. Hubungan mereka juga sudah seperti bestie, bahkan mengetahui rahasia hubungannya dengan Jeonchul. Ia lalu menghubungi Jeonchul untuk menanyakan kabar. Sayangnya panggilan langsung ditutup karena masih kesal dengan Hedong. 아, 근데 왜 이렇게 힘이 없어? 진짜 잘해주는 거야? Di malam harinya, Jeonchul mulai berbicara berdua dengan Hedong. Kalau dulunya dia juga seorang pelaut. Namun Jeonchul sangat takut kembali ke laut sebab memiliki pengalaman buruk. Untuk itu, ia meminta Hedong agar tidak mengkhianatinya. Lalu di keesokan harinya, Jungsok menyuruh pimpinan Chon agar tidak membeli semua tembikar. Mereka hanya memerlukan untuk kebutuhan museum. Dan sejak saat itu, Jungsok meminta diberi wewenang dalam mengurus masalah ini. 그러지 말고 아예 선을 그어놓는 게 어때요? Di sisi lain, Tae-san mengajak Guansok pergi ke penjara mengunjungi Bogun. Dia ditahan karena ketahuan mengambil tembikar, dan hanya dia yang mengetahui persis di mana lokasi tembikar tersebut. Sayangnya, Bogun bersedia memberitahu asalkan dikeluarkan dari penjara. Karena itu tidak mungkin, maka Tae-san akan mencari rekan Bogun saat menjara tembikar tersebut, dan dia adalah Soobay, seorang penyelam yang berhasil kabur dari kejaran polisi. Mereka berhasil menemukannya di tempat persembunyiannya. 여기 석배 아저씨 집이 어디냐? Setelah itu mereka mulai membeli perlengkapan penyelaman. Tetapi Yangsu segera menyuruh mereka bersembunyi setelah melihat Profesor Kim yang merupakan orang dari Busan. Dia adalah pemburu barang antik yang hobi menipu. Untuk itu mereka harus berhati-hati dengan orang tersebut. Tapi sebenarnya Profesor Kim datang untuk bertemu dengan petugas bea cukai demi membeli tembikar palsu dan dititipkan ke toko tembikar milik salah satu nenek-nenek. Setelah itu dia akan datang kembali bersama calon pembeli asal Jepang, lalu dibodohi agar membeli tembikar tersebut dengan harga mahal. Pada akhirnya semua tembikar akan dibarter dengan samurai legendaris serta pistol berbalut emas. 바꿉시다. 에이. 아이고 양아들이면 뭐합니까? 자, 뭐합니까? 챙기서. Selain itu, pengambilan tembikar di laut tidak bisa menggunakan kapal besar, sebab itu bisa menarik perhatian polisi. Untuk itu, Tae-san menyarankan agar menyewa kapal kecil, dan itu membutuhkan tambahan dana sebesar 500.000 won. 그것을 조금 해결해 주시오. 나도 말고 한 5만 원만 더 쓰게요, 형님.
Di sisi lain, Jung Sok memberitahu Pak Song kalau mereka tidak bisa membeli semua tembikar. Dana yang disiapkan hanyalah 5 juta won. Di dalam museum juga tidak membutuhkan banyak tembikar. Tidak mungkin satu museum diisi tembikar semua. Hal itu pun membuat Pak Song mulai resah dan menemui pimpinan Chon secara langsung untuk menanyakan masalah ini. Sayangnya, pimpinan telah menyerahkan urusan tembikar kepada istrinya. Sementara itu, Hedong pergi ke kedai tempat Sonja bekerja. Dia meminta agar sering-sering mampir dan menceritakan tentang kota Seoul, sebab Sonja sangat ingin pergi ke sana. Kebetulan Profesor Kim juga ada di kedai tersebut, sehingga Hedong mengajak Sonja berbicara di luar, dan menyuruhnya mengawasi Profesor Kim dengan imbalan akan diajak pergi ke Seoul. 그럼 가게에서 뭐 하는지 보고 나한테 좀 알려줘. 도장 꽝. 아따, 간지럽구만. Kabar kalau pimpinan Chon tidak akan mengambil semua tembikar telah disampaikan kepada Guansok, sehingga Guansok mempunyai ide agar menyiapkan tembikar paling bagus untuk diberikan kepada istri pimpinan. Lalu Hedong ditugaskan pergi ke Seoul demi menyerahkan tembikar tersebut. Awalnya Pak Song sangat frustasi sebab Hedong tidak bisa menyebutkan nama asli dari tembikar tersebut. Hingga akhirnya ia sadar maksud dari Guansok kalau bukan tembikar yang menjadi hadiah, tapi hadiahnya adalah Hedong. Sayangnya saat memberikan tembikar tersebut, Jung Sok langsung membantingnya dan menyuruh pergi. 비싸 보이니? Setelah itu salah satu asisten rumah tangga memberikan surat untuk Hedong agar pergi ke butik Marilyn jam 5 sore. Dan saat pertemuan dilakukan, Jung Sok telah menunggu di kamar. Ia sadar kalau hadiah untuknya adalah Hedong. Saat itu Hedong pun tidak menolak dan bersedia berhubungan badan dengan Jung Sok. Setelah itu, Jung Sok menyuruh Nyonya Jin memberikan baju baru untuk Hedong, serta akan mengupayakan agar pimpinan mau membeli semua tembikarnya. Di saat yang sama, Profesor Kim bertemu Bolgu di kedai Nyonya Jang untuk membahas soal tembikar. Profesor Kim berusaha menggoda Sonja, namun itu membuatnya sangat marah dan sempat melihat pistol di dalam tas milik Profesor Kim. Di sisi lain, Guansok telah membahas rencana pengambilan tembikar. Namun Sok Bai keberatan jika hanya dirinya yang menyelam, apalagi tempat tersebut telah dilindungi pemerintah. Akhirnya Guansok mengaku akan membagi temuan secara merata. Sok Bai juga menjelaskan kalau arus di sana sangat deras, sehingga hanya bisa menyelam beberapa hari dalam 1 tahun, dan hanya bisa mengambil 2 tembikar dalam sekali penyelaman. 손이 2개니까 한 번 올라올 때 2개 아니겠어? 그 정확한 포인트를 모르는지 어떻게 캐요? Di sisi lain, Profesor Kim dan Bolgu bekerja sama untuk membebaskan Bogum. Bahkan Profesor Kim memberikan hadiah samurai kepada kepala sipir, sehingga diperbolehkan membawa Bogum selama 2 minggu. 네 데려온 손님이요. Setelah itu, mereka segera membeli peralatan menyelam demi mencari tembikar. Guansok yang melihat kejadian itu pun segera mengajak timnya pergi ke lokasi tembikar, sebelum didahului Profesor Kim dan teman-temannya. Namun sayangnya, justru saling bertemu di tengah laut, sehingga Guansok segera mengajaknya menepi di Pulau Jungdo untuk berunding. 정도 가서 얘기 좀 합시다. 에이 가자. Negosiasi pun dilakukan antara Guansok, Yongsu, dan Profesor Kim. Guansok menyarankan agar bergantian memanen tembikar tersebut. Namun Profesor Kim menolak dan meminta Guansok menjadi bawahannya. Apalagi yang tahu persis lokasi tembikar saat ini adalah kelompoknya. Negosiasi yang gagal membuat Profesor Kim dan anak buahnya segera pergi. 그래, 한번 해보자고. 옷을 왜 벗어? Namun di tengah malam, Guansok berusaha membujuk Bogun agar mau bergabung dengannya dengan dijanjikan 30% dari hasil penjualan. Namun Bogun menolak sebab Profesor Kim bukan orang biasa. Di sisi lain, Hedong telah kembali ke Mokpo dan langsung menemui Sonja untuk mentraktirnya sashimi. Ia sempat menanyakan alasan Sonja sangat ingin pergi ke Seoul. Rupanya dia mempunyai cita-cita menjadi perancang busana dan bekerja di pabrik pakaian. Baju yang ia gunakan juga merupakan buatannya sendiri. Tetapi Hedong merasa dia lebih cocok menjadi ART. Selain itu, Hedong juga memberikan sal terbuat dari sutra kepada Sonja, sehingga membuatnya sangat senang.
Namun di keesokan harinya, Hedong terbangun di kamar Sonja. Semalam dia telah mabuk berat hingga tidak mengingat apapun. Namun Sonja mengaku kalau mereka telah berhubungan badan. Ia juga memberitahu soal Profesor Kim yang sedang mencari tembikar dan mempunyai pistol. Akhirnya Hedong segera pergi dan menyuruh melupakan kejadian semalam. 아이고 왜 인제와 그러면 어쩐단가. 이놈의 술 Saat ini sang paman mulai kesal sebab Hedong tidak kunjung datang. Selain itu, Daisy mempunyai ide agar bekerja sama dengan Profesor Kim, lalu meninggalkannya jika sudah mendapat tembikar. Hal itu pun membuat Guansok segera menemui Profesor Kim. Negosiasi kembali dilakukan. Ia mengaku sudah menanam beberapa tembikar palsu di laut. Dengan keahlian Profesor Kim, mereka bisa menipu pembeli di Seoul. Untuk itu, Guansok mengajak Profesor Kim bekerja sama dan membagi tembikar yang asli secara merata. Termasuk tembikar palsu juga akan dibagi dua. Profesor Kim akhirnya setuju dengan ide tersebut, mengingat mereka belum tahu seberapa banyak tembikar di dalam laut nantinya. Jika dicampur dengan yang palsu, maka akan mendapat keuntungan besar. 아니 이 인원은 배에 다 못 타요. 배에 탈 사람을 정리 좀 하죠. 그러면 배 한 척에 몇 명이나 탈 수 있는? Saat semua berkumpul, tiba-tiba Hedong telah datang dan memberitahu pamannya kalau Profesor Kim mempunyai pistol. Akhirnya pemeriksaan dilakukan, namun pistol tersebut tidak ditemukan. Selain itu, Guansok melarang membawa benda tajam ke atas perahu. Mereka harus meninggalkan benda-benda tidak berguna demi kelancaran dalam misi pengambilan tembikar. Akan tetapi, Guansok dan Profesor Kim selalu bertikai sebab sama-sama ingin menjadi dominan. Akhirnya pemungutan suara pun dilakukan untuk memilih siapakah kaptennya. Ujung-ujungnya, Yongsu yang terpilih sebab dia dianggap tidak mempunyai kepentingan khusus. 여기서 누구 하나 오야를 한다고 나서는 순간 살펴주길 당부하여 바라보자. Sebagian orang akan pergi ke laut untuk mencari lokasi keberadaan tembikar. Untuk memastikannya, Sobei ditugaskan menyelam ke dasar laut dan berhasil menemukan satu tembikar bercampur lumpur. Di tempat lain, pimpinan Chon telah melakukan pertemuan dengan anggota Dewan Kim untuk membahas masalah pembangunan kampus dan museum. Ia telah mengirim orang untuk mengambil tembikar yang tenggelam di Laut Sinan. Meski itu adalah tindakan ilegal, tetapi Dewan Kim justru meminta pimpinan Chon menyisakan beberapa tembikar sebagai hadiah. Akhirnya, pimpinan Chon menghubungi Pak Song agar menyiapkan 30 tembikar untuk dijadikan pelicin para anggota Dewan. Jungso yang mendengarnya pun memberikan saran agar menyetok banyak tembikar demi berjaga-jaga agar bisa menyuap para anggota Dewan. 아예 도자기도 넉넉하게 준비하는 게 낫지 않겠어요? Akhirnya Pak Song mendapat tugas untuk menyerahkan sampel tembikar kepada Dewan Kim. Namun dia justru tidak tertarik dengan tembikar asli dan lebih suka yang palsu sebab terlihat bagus serta bermotif. Di keesokan harinya, Guansok dan lainnya kembali ke Mokpo untuk membeli peralatan menyelam. Mereka juga akan menginap di satu tempat agar rencana pengambilan tembikar tidak bocor kemana-mana. Selain itu, Guansok juga menghubungi istrinya di Seoul, yang mana saat ini istrinya telah kehabisan uang karena banyak kebutuhan yang harus dibayar, namun justru disuruh berhemat. Guansok lalu menghubungi Pak Song agar mengirimkan uang tambahan. Kondisi di lapangan telah berubah dan membutuhkan banyak biaya. Akhirnya Pak Song menghubungi pimpinan Chon untuk meminta dana pengambilan tembikar. Namun permintaan itu ditolak sebab sebelumnya mengaku akan menanggung biaya itu sendirian. Untungnya Jungso berhasil membujuknya dan meminta agar diizinkan ke Mokpo secara langsung. Di tempat lain, nenek pemilik toko antik kembali didatangi orang Jepang sebelumnya. Ia menanyakan keberadaan Profesor Kim yang sudah menipunya. Pistol dan samurai miliknya sangat berharga, namun tembikar yang ia dapat ternyata palsu. 빨리 김 교수님 내 앞에 빨리 데리고 오셔 빨리. 그만 가짜인지 다 알고 있으면서 그 비싼 가격 봐준 거 아니라요. Akhirnya sang nenek menyuruh putranya bernama Dosan agar mencari Profesor Kim dan dijanjikan untuk dibelikan perahu. Dosan adalah seorang pegulat yang mendapat pelatihan keras, bukan untuk menjadi atlet, namun untuk menjadi debt collector. Lalu di keesokan harinya, Jungso telah tiba di Mokpo bersama dua pengawalnya. Guansok juga datang untuk menjemputnya. Akan tetapi, Dosan yang ada di sana sempat meminjam korek dengan sikap arogan, sehingga hampir terjadi perkelahian andai polisi patroli tidak datang. 그럼 각자 다른 볼일로 온 양반들이 왜 여기 모여갖고 눈싸움들이요?
Guanso menunjukkan tembikar yang mereka temukan kemarin kepada Jungso. Ia menjelaskan kalau tembikar tersebut bisa bernilai 10 juta won, sehingga membuat Jungso langsung tertarik dan akan membeli semua tembikar yang mereka temukan dengan harga 100.000 won per buah, tanpa memperdulikan berharga atau tidak. Selain itu, Guanso, Profesor Kim, dan Yongsu akan diberi komisi 30% jika semua berjalan lancar. Tentu itu penawaran yang sangat menguntungkan, sebab jika dijual sendiri, mereka harus mencari pembeli lain, dan belum tentu mau membeli dengan harga lebih tinggi. Namun masalahnya saat ini, mereka tidak bisa mengambil banyak sebab menggunakan satu perahu kecil, demi menghindari kepolisian. Akhirnya, Jungso meminta dipertemukan dengan polisi kenalan mereka. 여기 경찰 있잖아. 나 어떤 사람이야? 제가 식사라도 좀 대접하고 싶어서요. Pertemuan dengan Honggi pun dilakukan, dan tanpa basa-basi Jungso memberikan segebok uang agar mau bekerja sama. Tugasnya hanyalah mengabaikan pekerjaan Guangso dan rekan-rekannya dalam pengambilan tembikar. Honggi bersedia melakukannya, namun jika keadaan menjadi kacau, maka mereka semua akan ditangkap atas persekongkolan, kejahatan, serta penyuapan dengan menjadikan uang tersebut sebagai barang bukti. Tetapi di luar, Bolgu kembali mengusik Hedong dengan memasukkan cuka ke dalam makanannya. Hal itu pun membuat Daisy kesal dan memberikan peringatan. Namun Bolgu justru memukulnya dan terjadilah keributan. Setelah itu, Guanso menyuruh Hedong mengantar Jungso ke penginapannya, yang mana sebelumnya Hedong sudah diberi tugas untuk menyiapkan tempat. Dari sini Jonsul sadar kalau sebelumnya Hedong dikirim ke Seoul untuk bermain dengan Jungso, sehingga membuatnya sangat kesal dan berusaha menemui Jungso di penginapannya. Kebetulan Doksan juga menginap di sana, lalu menyuruhnya segera pergi. Padahal saat itu Jungso sedang mengikuti Hedong ke kedai Nyonya Jang untuk membeli kopi. Tanpa sengaja ia melihat Sonja yang mengaku telah hamil, dan itu membuatnya terluka. Setelah itu, Hedong kembali ke penginapan Jungso untuk mengantar kopi tersebut. Tapi tiba-tiba Doksan keluar dari penginapan. Lalu dua pengawal Jungso juga keluar untuk menghajarnya. Mereka masih kesal dengan sikap arogan Hedong saat meminjam korek. Untungnya Honggi datang dan menghentikan perkelahian tersebut. Doksan mengaku sedang mencari Profesor Kim yang sudah menipu ibunya. Akan tetapi Guanso meminta Honggi menahan Doksan sementara waktu agar tidak mengganggu dalam pengambilan tembikar. Setelah itu Guanso menyuruh Hedong menjaga Jungso, namun Hedong menolak dan memberitahu kalau Sonja mengandung anaknya. 여기 온 지 며칠이나 됐다고 사고를 쳐. 야, 오이동. Lalu di keesokan harinya, Jungso akan kembali ke Seoul dan memberikan Guangso 5 juta won sebagai biaya operasional pengambilan tembikar, serta memberitahu kalau tidak butuh hadiah lagi, di mana hadiah yang dimaksud adalah Hedong. 우리가 처음 캔 도자기입니다. 기념으로. Setelah itu, Guanso segera menemui Sonja dengan mengaku sebagai paman Hedong. Ia mengajaknya jalan-jalan, tapi justru berpura-pura sakit perut dan mengajaknya datang ke dokter kandungan, di mana sang dokter sudah dibayar untuk memeriksa Sonja apakah hamil atau tidak. Dan ternyata dia tidak hamil, bahkan masih perawan. 못한 거 만들어가지고 씨. Sementara Junso telah menemui Pak Song. Ia memberikan uang 10 juta won dan diminta mundur dari proyek pengambilan tembikar. Pak tua itu pun tidak terima, ibaratnya dirinya yang membuat grup, tapi sekarang malah dikeluarkan dari grup tersebut. Meski Pak Han menyuruhnya ikhlas dengan keuntungan sedikit, tapi dia tetap akan pergi ke Mokpo secara langsung. Di saat yang sama, Guanso dan lainnya telah berangkat ke lokasi tembikar menggunakan kapal Taisan. Kini mereka bisa mengambil tembikar tanpa rasa takut. Dan orang pertama yang disuruh menyelam bersama Sobai adalah Bolgu. Meski dia anak pelaut, tapi saat menyelam justru mengalami sesak nafas hingga tidak bisa bergerak. Kejadian itu pun membuat mereka takut menyelam, sehingga Sobai tetap harus menyelam sendirian. Pada akhirnya hanya bisa mendapat 1 tembikar, padahal targetnya adalah 1000 tembikar. 아니 이래가지고 어떻게 정계를 건져? 맞는 말이야. 이래가지고 본전도 못 건져. Saat ini Guangso dan lainnya telah kembali ke daratan. Tembikar yang didapat juga direndam di air tawar agar mudah dibersihkan.
Sementara kondisi Bolgu terlihat lemah tidak berdaya. Ia mengaku tidak bisa bernafas saat di dalam laut. Joncul menduga kemungkinan itu terjadi karena selang oksigen bermasalah. Dan ketika diperiksa, ternyata selang tersebut telah bocor sangat banyak, sehingga mereka harus kembali ke Mokpo untuk membeli selang lagi. Malam itu mereka berpesta dan mabuk dengan alasan demi bisa lebih akrab, tanpa mementingkan kondisi Bolgu yang sedang diambang maut. Sementara Joncul memberitahu Hedong kalau sebenarnya Jungso adalah istrinya. Banyak yang mengira dirinya sudah meninggoy saat kapal nelayan yang ditumpangi tenggelam, dan saat kembali Jungso telah menikah dengan pimpinan Chon, yang mana dirinya sudah menghilang selama 12 tahun. Akhirnya Jungso mengajaknya bekerja dengan pimpinan Chon. Kebetulan pimpinan juga sudah sakit-sakitan. Apabila meninggoy, maka mereka bisa menguasai harta pimpinan. Sejujurnya Joncul merasa curiga dengan pimpinan Chon yang telah mengirimnya dalam pencarian tembikar. Untuk itu ia meminta Hedong agar mau membantunya kembali hidup-hidup dan akan dibelikan rumah seperti impiannya. Di sisi lain, Jungso pergi ke markas militer AS bersama Nyonya Jin untuk melelang tembikar Sinan yang diberikan oleh Guanso. Siapa sangka tembikar itu berhasil terjual dengan harga 5 juta won. 오케이, let's go 4,200. 4,500불이요? Sementara pimpinan Chon kembali mengenang istri pertamanya. Namun foto itu segera disembunyikan saat Jungso tiba. Wanita itu mengaku baru pulang setelah berkumpul dengan anggota arisan, bahkan berbohong jika tembikar dari Sinan yang didapat sedang dibersihkan. Di keesokan harinya kaki Daisy bengkak dengan disertai nyeri, yang mana itu adalah asam urat karena terlalu banyak minum semalam. Sehingga dia tidak bisa ikut dalam pengambilan tembikar, padahal sudah berjanji akan menggantikan Joncul menyelam hari ini. Tak lama kemudian Pak Song datang. Ia kesal mengapa dirinya dikeluarkan dari geng pencarian tembikar. Akhirnya Guanso memberitahu tindakan Jungso yang bergerak cepat menyelesaikan semua masalah. Tetapi Guanso juga mempunyai ide untuk mencampurkan tembikar palsu milik Pak Song dengan tembikar Sinan demi mendapat banyak keuntungan. Selain itu, Pak Song memberikan uang 5 juta won sebagai titipan dari pimpinan Chon agar menghabisi Joncul. Hal itu pun diceritakan kepada Taesan, sembari menanyakan apakah memungkinkan dimanipulasi sebagai kecelakaan di laut. Akhirnya Taesan akan mengambil tugas ini dengan imbalan 1 juta won. Mereka berniat menghabisi Joncul saat menyelam ke dasar laut, seolah-olah selang udara terbelit dan meninggoy sebagai kecelakaan. 만약에 우리 중에 누가 사고가 나면 그래도 사람 당구니 보통 일이 간디. 그 뒷말 나오는 순간 물고기가 되는 거예요. Pencarian tembikar pun kembali dilakukan, namun sayangnya jadwal penyelaman Joncul digantikan penyelam profesional, di mana mereka telah menyewa 2 penyelam lainnya. Pada akhirnya, rencana menghabisi Joncul harus ditunda. Selain itu, Guanso menanyakan kondisi Bolgu. Bagi Taesan, dia tidak akan bisa selamat, sebab ada gelombang udara di paru-parunya, sehingga Guanso menyuruh agar menghabisinya juga, sebab jika meninggoy di sana, maka bisa mengacaukan pekerjaan mereka. Tanpa disadari, rencana itu didengar Do-hun alias sahabat Bolgu. Di tempat lain, Jungso sedang menemani pimpinan Chon melakukan pemeriksaan kesehatan. Dr. Kim memberitahu kalau kondisi jantung pimpinan Chon semakin memburuk. Dia tidak boleh bekerja terlalu keras serta harus menghindari alkohol, sebab itu bisa menjadi racun baginya. Sementara Sonja mulai merasa bersalah karena sudah membohongi Hedong. Ia berniat menyusul ke Pulau Jungdo untuk meminta maaf. Namun hari ini kapal sudah berangkat. Untungnya saat itu ada salah satu warga yang akan memberikan tumpangan. Namun saat di tengah laut justru berniat melecehkannya, sehingga Sonja nekat menceburkan diri ke laut daripada digigit buaya darat. Hari ini mereka telah berhasil mengambil 27 tembikar. Semua tembikar direndam di dalam bak berisi air tawar. Pak Song berusaha mengasut Guanso agar bekerja sama dalam menjual tembikar itu dengan pembagian 50-50. Guanso mau bekerja sama asalkan diberi uang muka sebesar 30 juta won, serta meminta Pak Song membawa semua tembikar palsu yang sudah ditanam di laut.
Sementara Tae-san meminta bantuan Hee-dong untuk membawa Bolgu ke atas perahu, dengan alasan akan membawanya ke dokter di Mokpo. Namun sesampainya di dermaga, Tae-san menyuruh Hee-dong segera pergi. Ia berniat menghabisi Bolgu yang tidak akan bisa selamat. Namun Hee-dong menentang rencana tersebut sehingga terjadilah cekcok. Di saat seperti itulah, Bolgu yang awalnya sekarat, kini bisa berlari sangat kencang. Hee-dong segera menyusul, namun Bolgu justru mencekiknya hingga kesulitan bernafas. Sonja yang melihatnya dari kejauhan pun segera menolongnya. Namun setelah mereka pergi, Tae-san langsung menenggelamkan Bolgu ke dalam laut hingga meninggoy. Aksi itu pun dilihat Do-hun dari kejauhan dan memberitahu temannya, yaitu Pilman. Saat ini, Sonja meminta maaf kepada Hee-dong karena mengaku hamil. Namun Hee-dong tidak mempermasalahkan hal tersebut dan berterima kasih sudah menyelamatkannya. Akan tetapi Sonja harus segera kembali sebelum Nyonya Jang mencarinya. Tetapi Hee-dong menyuruh menginap dan lebih baik kembali besok. Hee-dong akan mengurus semuanya sehingga Sonja tidak perlu merasa khawatir. 넌 아무 걱정하지 마. 알았지? Di tempat lain, Jung-sok telah mengundang para eksekutif kantor untuk berpesta di rumahnya, bahkan mengundang para gadis dan penyanyi ternama untuk menemani mereka minum. Semua itu dilakukan agar pimpinan Chon terbawa suasana lalu minum alkohol. Saat ini, sang nenek pemilik toko antik telah mendapat kabar jika putranya ditahan kepolisian. Hal itu pun diceritakan kepada pelatih Kim dan meminta agar mau membantu membebaskan putranya. Akhirnya, pelatih Kim langsung berangkat bersama 2 anak buahnya. Pagi ini, Hee-dong dan Sonja sempat jalan-jalan sejenak. Ia menceritakan awal mula bekerja di kedai Nyonya Jang. Dahulu, neneknya sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Sang nenek telah menjalani 3 operasi sekaligus sehingga Sonja tidak sanggup membayar. Lalu seseorang memperkenalkannya dengan Nyonya Jang. Dia menanggung semua biaya operasi dengan syarat Sonja harus bekerja dengannya. Awalnya ia mengira hanya bekerja sebagai pelayan di kedai biasa, namun suatu hari pria tua mulai merabanya sehingga Sonja segera melarikan diri. Namun sayangnya Bolgu CS menangkapnya. Sebenarnya ia pernah beberapa kali mencoba kabur ke Seoul, tapi selalu tertangkap dan Nyonya Jang mulai mencukur rambutnya serta dipukuli agar tidak kabur lagi. Di sisi lain, Yong-su bertanya soal Bolgu yang tiba-tiba menghilang. Tae-san berbohong kalau dia telah kabur. Tetapi hari itu Jeonchul mengalami demam sehingga tidak bisa ikut mengambil tembikar. Akhirnya Gwan-sok menyuruh Daisy ikut menggantikan Jeonchul. Bahkan dia juga harus menyelam kali ini. 1 jam berlalu, Sok-bae akhirnya ke permukaan dengan membawa beberapa tembikar, sementara Daisy masih berada di dasar laut mencari tembikar lainnya. Hee-dong meminta sang paman agar memberikan waktu istirahat untuk Daisy, tetapi dia tidak peduli dan merasa kalau Daisy masih bisa menyelam selama 1 jam lagi. Saat ini, Sonja datang ke kediaman para pencari tembikar untuk mengembalikan baju Hee-dong. Kebetulan di sana hanya ada Jeonchul yang sedang demam. Namun saat hendak kembali, Nyonya Jang datang untuk menjemputnya. Di sisi lain, pimpinan Chon tidak sadarkan diri karena tekanan darahnya naik akibat minum semalam. Dr. Kim menjelaskan kalau kondisi ini terjadi karena overdosis alkohol. Seketika Jung-sok menangis mengeluarkan air mata buaya, seolah ini adalah kabar duka padahal sangat gembira. Pada akhirnya, Jun-sok yang akan menggantikan posisi pimpinan Chon sementara waktu. Ia memanggil 3 karyawan senior yang merupakan keluarga almarhum istri pimpinan, di mana ketiga orang itu telah terbukti melakukan penggelapan dana, sehingga diberi 2 pilihan, mengembalikan semua uang dan bersedia diselidiki oleh detektif atau mengundurkan diri secara diam-diam. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengundurkan diri secara diam-diam. Setelah itu, Jung-sok berusaha mencari cap perusahaan demi bisa mengontrol semua keputusan perusahaan. Sayangnya, cap tersebut tidak ditemukan. 금고 안에 통장인데 도장은 어디다 뒀어? 도장 어디냐고! Malam itu Daisy mengalami mual-mual akibat menyelam selama 2 jam. Hee-dong menganggap sang paman sudah keterlaluan. Jika dia tetap egois dan tidak mengutamakan keselamatan, maka semua orang akan meninggoy saat menyelam. Selain itu ia bertanya apakah sang paman juga akan ikut menyelam. Tetapi dia justru mengalihkan perhatian dan menyuruh Jeonchul menyelam besok.
Setelah itu Jeonjul memberitahu Hedong kalau tadi siang Sonja datang mengembalikan baju serta syal, sehingga membuatnya segera ke tempat Sonja menginap tapi tidak ditemukan. Pemilik tempat itu memberitahu kalau Sonja sudah pulang ke Mokpo. Di saat yang sama, Pilman tidak terima karena sudah menghabisi bolgu. Untungnya Do-hun menghentikan tindakan tersebut dan berniat memberikan bagian bolgu kepada ibunya. 벌구성 목숨 내찔라요. 벌구 옴니건께. Di keesokan harinya, pencarian tembikar kembali dilakukan. Hidong akan mengambil giliran pertama saat menyelam. Namun saat di dalam laut, tiba-tiba badai terjadi sehingga terseret arus hingga beberapa meter. Pada akhirnya, Hidong tersangkut di bangkai kapal yang membawa tembikar tersebut. Di dalam kapal tersebut terdapat sangat banyak tembikar, sehingga kini mereka bisa mengambil dalam skala besar. Setelah itu, giliran Jeonjul yang akan menyelam. Dan saat berada di dasar laut, Guansok dan Taesan menyuruh semua orang kembali dengan membawa semua tembikar. Ia beralasan akan segera menyusul setelah menunggu Jeonjul. Tapi pada kenyataannya, mereka berhenti memompa selang udara sehingga Jeonjul tidak bisa bernafas. Meski berhasil naik ke permukaan, namun Taesan berulang kali memukulinya hingga meninggoy. Dan kejadian itu dilihat oleh Hedong yang masih berada di sana. Tak lama kemudian sebuah perahu mendekat, di mana itu adalah pelatih Kim yang sedang mencari keberadaan Profesor Kim. Dengan senang hati, Guansok memberitahu tempat menginap Profesor Kim. Dengan begitu, jumlah pembagian tembikar akan semakin berkurang. Sebelumnya, ia telah menemui Do-san di penjara, namun Honggi tidak mau membebaskannya sehingga akan membantu mencari Profesor Kim. Setelah kembali, Hedong langsung memukul pamannya yang sudah membunuh Jeonjul. Sang paman mengaku kalau semua itu hanya kecelakaan, padahal sudah jelas-jelas melakukan pembunuhan. Hedong juga memberitahu kalau Jeonjul adalah suami Jungsok. Mereka berniat menguasai harta pimpinan Chol setelah meninggal. Dan karena pembunuhan ini mungkin akan menjadi masalah besar. Akhirnya Guansok segera menghubungi Jungsok kalau Jeonjul meninggoy karena terjebak di bolang-baling saat menyelam. Seketika Jungsok sadar apakah ini adalah ulah pimpinan Chon, di mana saat ini dia sedang tidak sadarkan diri setelah diberi obat sembarangan. Bahkan sebelumnya Jungsok juga sempat memeriksa berangkas pimpinan Chon di bank. Tapi bukannya uang yang ditemukan, malah tumpukan surat untuk mendiang istri pertamanya. Di dalam surat tersebut, pimpinan Chon mengaku sangat merindukannya, sehingga membuat Jungsok sangat marah sebab selama ini hanya dinikahi untuk merawatnya. Di tengah malam, pelatih Kim bersama anak buahnya mendatangi penginapan Profesor Kim. Meski ia sempat mengeluarkan pistol, namun pelatih Kim berhasil meringkusnya. Setelah itu Do-san juga telah dibebaskan atas perintah Guansok, sehingga mereka bisa segera pergi menggunakan mobil Mr. Bean, padahal tubuh Do-san sangat gede. Sementara Hedong bergegas ke kedai Nyonya Jang, namun Sonja tidak ada. Rupanya Sonja telah dijual ke mucikari sebagai wanita penghibur. Jika ingin menyelamatkannya, maka Hedong harus menebusnya sebanyak 1 juta won. Saat ini, Guansok dan Taesan memberitahu teman-temannya kalau Jeonjul telah meninggoy. Selang oksigen telah tersangkut bolang-baling dan jasadnya terbawa arus. Cerita itu cukup janggal sebab untuk apa mesin dinyalakan saat Jeonjul masih menyelam, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Pada akhirnya, Hedong juga ikut berbohong demi meyakinkan cerita tersebut. Ia berusaha memotivasi mereka agar lebih giat bekerja demi bisa mendapat banyak tembikar. Padahal sebelumnya Hedong tidak begitu peduli akan tembikar, tetapi kini lebih antusias sebab harus mendapatkan uang untuk membebaskan Sonja. Di sisi lain, Jungsok menanyakan bukti apa yang harus dibutuhkan jika seseorang diperintahkan untuk membunuh. Detektif Choi menjelaskan kalau membutuhkan pengakuan, saksi mata atau bukti kuat, sehingga membuat detektif itu penasaran apakah Jeonjul kemungkinan menjadi korban pembunuhan. Selain itu, dia memberitahu kalau selama ini Jeonjul tinggal di Busan. Setelah kapal yang ditumpangi karam, dia menetap di sana dan memiliki istri serta putra yang masih SD. Tentu itu membuat Jungsok terkejut. Saat ini Guansok telah menghubungi istrinya. Sang istri memberitahu kalau putranya mengalami keracunan makanan, sehingga membutuhkan biaya pengobatan. Namun Guansok justru menyuruhnya berhemat dan berhemat.
Di sisi lain, Do-san mulai menginterogasi Profesor Kim mengenai penipuan yang dilakukan kepada ibunya. Sejujurnya, Profesor Kim tidak ada niatan menipu. Ia telah mengambil tembikar tersebut dari petugas bea cukai lalu dititipkan di toko antik milik sang nenek. Setelah itu, Profesor Kim mendatangkan pembeli dan berbohong kalau tembikar itu asli. Si nenek juga telah mendapat setoran dalam bisnis kotor tersebut. Akhirnya pelatih Kim menyuruh segera menyerahkan uang setoran yang dimaksud. Tetapi Profesor Kim memberitahu jika semua barang itu ditukar dengan pistol berbalut emas, di mana pistol itu seharga 5 juta won. Dan saat ini telah mereka tinggalkan di penginapan. Di sisi lain, Jung-sok melakukan pertemuan dengan anggota Dewan Kim untuk membahas soal pembangunan museum nantinya. Dari sini ia mendapat informasi kalau pimpinan Chon memiliki 3 brankas dengan kunci yang sama. Salah satu telah dipercayakan kepada dewan tersebut untuk diisi uang pelicin, namun akhir-akhir ini uang pelicin itu telah kosong. Sementara 2 brankas lainnya berisi surat dan stempel perusahaan. Tentu itu membuat Songja sangat senang dan berjanji akan segera mengisi brankas uang pelicin. Di sisi lain, jasad Bolgu telah ditemukan dalam kondisi bengkak. Keluarganya pun sangat bersedih akan kematiannya. Kabar itu juga sampai kepada Honggi, yang mana Bolgu adalah sepupu Honggi. Sementara Guanso telah menyewa kapal tongkang untuk mengambil semua tembikar. Tak tanggung-tanggung mereka juga mempekerjakan warga lokal dengan beralasan kalau ini adalah program pemerintah. Dengan semua peralatan dan tenaga kerja, kini mereka bisa mengangkat sangat banyak tembikar dari dasar laut. Dan total tembikar yang didapat telah mencapai 390 buah. Hidong menyarankan agar menjualnya ke Jung-sok sebab tidak ada ruang penyimpanan. Namun sang paman menolak dan berniat menjual semuanya sekaligus. Akhirnya Hidong meminjam uang 1 juta won, namun Guansok mengaku tidak punya. Di sisi lain, Nyonya Jang mendapat kabar dari si mucikari agar membawa kembali Sonja. Dia tidak mau bekerja serta menolak makan dan minum, bahkan saat ini melakukan percobaan bunuh diri. Sementara kondisi pimpinan Chon kian hari kian memburuk. Dokter memberitahu kalau kecil kemungkinan untuk kembali pulih. Dia yakin kalau ini semua perbuatan Jung-sok, dan Dokter Kim bersedia membantu asalkan dijadikan dosen di kampus yang akan dibangun nantinya. 대신하실 생각도 있으신지요? 그럼 돌아가실 수도. 잘 부탁드리겠습니다. Akibat kematian Bolgu, Honggi mendatangi Guansok dan teman-temannya. Ia mengaku kalau Bolgu telah pergi meninggalkan mereka. Hidong juga beralasan kalau Bolgu kabur setelah bertengkar dengan dirinya. Pada akhirnya, Honggi memberitahu kematian Bolgu dan mereka semua harus ikut ke kantor polisi. Namun tiba-tiba Hidong memukulnya dari belakang. 우리가 뭘 했다고 조사를 받냐. Setelah itu disekap di salah satu ruangan. Saat tersadar, ia berusaha kabur, namun Daisy segera menghentikannya. Selain itu, Honggi juga memberitahu kalau pemerintah akan mengirim seseorang untuk pengambilan tembikar. Kebetulan saat itu semua orang sedang memindahkan tembikar ke dalam truk untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan garam milik teman Taisan. Dan orang yang mengetahui tempat itu hanyalah Guansok, Hidong, Taisan, dan Yongsu. Serta dilengkapi 3 gembok, lalu masing-masing dari mereka membawa 1 kunci kecuali Hidong. Sementara itu Jung-sok telah mengambil alih perusahaan. Salah satu pegawai memberitahu kalau harus memanggil 3 mantan eksekutif yang sudah dipecat. Sebab pabrik pertanian serta dana gelap menggunakan atas nama mereka. Jung-sok butuh cap perusahaan atau persetujuan mereka jika ingin mengambil dana tersebut. Tetapi Jung-sok tidak merasa khawatir sebab sudah mengetahui tempat cap perusahaan disimpan. Ia segera pergi ke bank dan mengambil cap tersebut untuk memindahkan semua dana gelap. Namun tak lama kemudian petugas bank datang untuk memberitahu kalau perusahaan telah mengambil pinjaman besar. Selama ini mereka memperpanjang masa pinjaman karena pimpinan Chon. Namun jika beliau wafat maka semua pinjaman harus dibayar. Dari catatan pinjaman tersebut, Jung-sok baru mengetahui jika selama ini perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Pimpinan Chon juga melakukan pinjaman pribadi kepada rentenir Rim Yong-du. Namun selama pimpinan Chon masih hidup, maka mereka tidak punya alasan untuk menagih pinjaman tersebut. Semua ini membuat Jung-sok kebingungan, apalagi tiba-tiba mengalami sakit perut tidak karuan. Setelah melakukan pemeriksaan di rumah sakit, ternyata dia telah hamil. Nyeri yang dialami disebabkan implantasi kandungan.
Untuk itu dia harus berhati-hati dan tidak lain tidak bukan kalau anak di kandungannya adalah hasil hubungan gelap dengan Hee-dong. Lalu siang harinya, Dr. Kim memberikan obat yang bisa membuat pimpinan Chon meninggal dalam 3 pekan. Akan tetapi itu justru akan menjadi masalah. Jung-sok menyuruh membuatkan obat yang bisa membuat pimpinan bisa makan, minum, dan melihat, namun tidak bisa berbicara. Obat itu akan Dr. Kim buat, tapi dengan syarat meminta dibelikan mesin pemindah CT seluruh tubuh. Akan tetapi saat kembali ke rumah, pimpinan Chon telah sadar bahkan makan nasi padang dengan lahap seolah tidak terjadi apapun. Di balik semua itu, Profesor Kim telah memberitahu Do-san tentang pengambilan tembikar di Laut Sinan, di mana tembikar-tembikar itu bisa mencapai miliaran won. Tentu itu membuat mereka tertarik untuk mencurinya. Sedangkan Pak Song memberitahu Guan-sok kalau sudah membawa 300 tembikar yang ditanam di laut sebelumnya. Barang tersebut telah dipindahkan ke Mokpo menggunakan truk. Sementara para warga yang dipekerjakan tidak mau bekerja, sebab disuruh kerja rodi tanpa bayaran. Kejadian itu pun Sobai sampaikan kepada Guan-sok agar segera membayar para warga. Selain itu, Honggi juga memberitahu kalau minggu depan pemerintah akan melakukan pengambilan tembikar. Ia meminta agar segera dilepaskan demi bisa menghambat mereka. Tentu Hee-dong menolak sebab Honggi bisa saja mengkhianati mereka. Namun Guan-sok tetap menyuruh untuk melepaskannya. 이제부터는 나도 소속감을 갖고 일할 것인게. Setelah itu, Guan-sok dan Hee-dong akan pergi ke Seoul untuk meminta uang kepada Jung-sok demi bisa membayar para pekerja. Padahal saat itu dia masih menyimpan 5 juta won. Saat ini pimpinan Chon kembali datang ke perusahaan. 3 eksekutif yang sebelumnya dipecat juga datang untuk mengadu. Namun pimpinan Chon justru memarahi mereka yang melakukan penggelapan dana, bahkan kembali mengusirnya. 아주 아그가 딱딱 들이맞는 것만 기네. 나가봐라. Setelah itu, Jung-sok kembali menanyakan soal obat kemarin kepada Dr. Kim. Apakah obat itu aman apabila polisi memeriksanya? Dr. Kim menjelaskan kalau obat itu aman untuk orang lain, namun berbahaya bagi pimpinan Chon, sehingga tidak akan membahayakan Jung-sok jika pimpinan meninggoy. Namun sesampainya di rumah, pimpinan Chon sangat marah sebab Jung-sok telah memindahkan semua dana perusahaan. Ia menyuruh untuk segera mengembalikannya. Lalu malam harinya Jung-sok memasukkan obat dari Dr. Kim dan segera meminumkannya. 여보, 일어나봐요. Sementara Guan-sok yang tiba di Seoul langsung menghubungi Jung-sok. Mereka akan melakukan pertemuan besok, sehingga ia berniat pulang menemui anak dan istrinya lebih dulu. Sebelum pergi, Hee-dong sempat menitipkan salam untuk mereka. Setibanya di rumah, Guan-sok segera menyembunyikan uang-uang tersebut dan memberikan sebagian kepada istrinya, di mana uang itu adalah upah dari pembunuhan Jeonchul. 뭐 건집도 사고 애들 대학도 보내고. Sementara Hee-dong mengajak Jung-sok bertemu untuk meminjam uang 1 juta won dan akan segera mengembalikannya. Namun Jung-sok memberikannya dengan senang hati, ia hanya ingin memeluknya sejenak tanpa memberitahu jika sudah mengandung putra Hee-dong. Di saat yang sama, Profesor Kim datang bersama Do-san dan lainnya untuk merebut tembikar. Hal itu pun membuat Dae-si tidak terima dan menentang duel 1 lawan 1. Siapa sangka ia berhasil menang dengan kemampuan tinjunya. Namun setelah itu harus melawan Do-san sehingga dirinya yang tumbang. Tiba-tiba Bo-gun mengancam mereka menggunakan pistol milik Profesor Kim. Sayangnya itu tidak bertahan lama sebab Do-san segera melumpuhkannya. Profesor Kim terus memaksa mereka untuk memberitahu di mana mereka menyimpan tembikarnya. Akhirnya Pak Song mengaku kalau semua tembikar telah dipindahkan ke dalam truk di Mokpo, sehingga Pak Song, Tae-san, dan Yong-su diminta mengantar ke lokasi tersebut. Semua tembikar itu lalu akan dibawa ke Seoul menggunakan kapal, tanpa mereka sadari kalau tembikar itu adalah tembikar palsu yang Pak Song tanam di dalam laut. Sementara Dae-si telah menghubungi Honggi kalau Profesor Kim telah merebut semua tembikar, sehingga Hee-dong segera ke dermaga bersama rekannya. Di sisi lain, kondisi pimpinan Chon kembali tidak sadarkan diri setelah minum obat semalam. Jung-sok segera memberitahu petugas bank kalau kondisi pimpinan kembali memburuk, lalu memberikan sogokan agar diberi sedikit kelonggaran tentang pinjaman perusahaan. Namun sayangnya itu tidak berhasil. Setelah itu, ia menemui Nenek Park.
yang merupakan salah satu penyokong dana di perusahaan. Ia memberitahu kalau pimpinan Chon masih sehat dan meminta agar diberi sedikit kelonggaran dalam membayar hutang. Tetapi Nenek Park menyadari kondisi pimpinan sedang tidak baik, sehingga menyuruhnya menghubunginya lagi jika sudah sehat. Jung Sok lalu melakukan pertemuan dengan Guan Sok di kafe. Dia memberitahu kalau berhasil mengangkat sekitar 400 tembikar. Sayangnya pemerintah akan melakukan pengambilan tembikar minggu depan, serta para pekerja mengamuk sebab belum dibayar. Untuk itu Guan Sok meminta tambahan dana 5 juta won. Namun Jung Sok memberitahu kalau pimpinan sedang sakit, perusahaan juga akan bangkrut. Jika Guan Sok mau menghapus catatan hutang di Nenek Park, maka hasil penjualan tembikar akan dibagi 50-50. 오건서 씨가 직접 사채업자를 만나서 그럼 이제 우리 둘이 반반합시다. Akhirnya Guan Sok segera pergi ke tempat Nenek Park dengan alasan ingin melihat catatan hutang pimpinan Chon atas perintahnya. Tetapi Nenek Park menolak karena tahu kalau pimpinan Chon tidak akan melakukan itu. Dia sadar kalau Guan Sok datang atas perintah Jung Sok, karena pada dasarnya sejak dulu Jung Sok telah mengincar pimpinan Chon. Ketika pimpinan sakit, Jung Sok datang untuk merawatnya. Pimpinan adalah orang yang sangat teliti. Dia amat bersyukur akan kehadiran Jung Sok, namun juga takut dengannya. Setelah istrinya wafat, dia membiarkan Jung Sok masuk ke rumah. Dan ternyata Nenek Park adalah adik istri pertama. Semua pembukuan dan uang pimpinan Chon telah dia kelola, dan semua hutang itu hanyalah rekayasa. Tak lama kemudian, anak buah Nenek Park telah datang, sehingga Guan Sok mengancam akan membakar tempat tersebut. Akhirnya Nenek Park menghubungi Jung Sok agar segera datang menjemputnya. Di saat yang sama, pimpinan Chon kembali sehat bahkan datang ke kantor, lalu menyuruh seorang detektif untuk menyelidiki obat yang diberikan Jung Sok semalam. Sementara Jung Sok telah tiba di tempat Nenek Park dan diberitahu kalau dirinya adalah adik istri pertama pimpinan. Jung Sok memang menikah dengan pimpinan, namun secara hukum dia bukan istrinya. Oleh karena itu, perusahaan tidak akan jatuh ke tangan Jung Sok meski pimpinan meninggoy. Maka bersikap baiklah kepada pimpinan selagi dia masih baik kepadamu, sebab dia bisa membuangmu kapan saja. Lebih baik rawat pimpinan sebaik mungkin, dan jika beruntung kamu bisa mendapat ruang kecil di rumahnya saat beliau wafat. Semua ini tentu membuat Jung Sok sangat terpukul, hingga tanpa disadari sudah mengalami pendarahan. Di tengah laut, Profesor Kim baru sadar jika tembikar itu palsu. Tiba-tiba Honggi juga datang dengan menaiki kapal patroli. Mereka berusaha melarikan diri sebab jika tertangkap bisa saja dipenjara. Namun karena panik malah menuju ke arah yang salah hingga bolang-baling tersangkut tambak ikan. Akhirnya mesin meraung dan mengalami kebakaran. Namun bukannya melakukan evakuasi, Honggi justru mengancam mereka agar memindahkan tembikarnya, sehingga ini yang terjadi. Di tempat lain, Hedong telah menebus Sonja dengan uang yang diminta, lalu segera pergi ke gudang untuk mengambil semua tembikar dan kabur ke Seoul bersama Sonja. Selain itu, uang tebusan tidak nyampe 1 juta won, sehingga membuat pemilik kedai sangat marah. Lalu malam harinya, Guan Sok datang untuk memeriksa tembikar tersebut, namun semuanya telah kosong. Ia teringat gerak-gerik mencurigakan Hedong, sehingga berpikir kalau Hedong yang mencuri tembikar tersebut. Sementara Honggi telah pulang dengan membawa 1 tembikar, padahal sebelumnya sudah terbakar bahkan mengalami luka cukup serius. Sementara para pekerja memarahi Sok Bai dan lainnya karena belum juga mendapat bayaran. Namun tiba-tiba kepolisian datang untuk menangkap mereka. Di tengah penangkapan itu, Daisy berhasil melarikan diri. Berita penangkapan para pengambil tembikar telah didengar Guan Sok saat menaiki taksi. Ia segera pergi ke kantor polisi untuk menemui Honggi. Namun tak sengaja mendengar pembicaraan petugas kalau kapal yang membawa kabur tembikar telah tenggelam. Akhirnya Guan Sok segera pergi dengan anggapan kalau tembikar itu tidak dicuri melainkan dipindahkan. Ia lalu menghubungi Jung Sok kalau kapal yang mereka gunakan untuk memindahkan tembikar telah tenggelam. Tentu itu membuat Jung Sok sangat marah bahkan akan pergi langsung ke Mokpo. Setelah itu, Guan Sok tak sengaja bertemu Daisy. Dia memberitahu kalau sebelumnya Profesor Kim datang bersama para preman untuk mengambil semua tembikar menggunakan kapal. Fakta itu pun membuat Guan Sok segera pergi ke Seoul. Sedangkan Jung Sok bersiap ke Mokpo, tetapi para kepolisian datang untuk menangkap pimpinan Chon akibat pinjaman palsu serta penggelapan pajak. Jung Sok mengaku kalau dia bukanlah istri pimpinan dan segera pergi dari sana.
Di saat yang sama, Pak Song, Taesan, dan Yongsu sedang membicarakan gudang tempat penyimpanan tembikar. Mereka curiga jika Guanso akan berkhianat, sehingga mereka akan memeriksanya dan sebelum berangkat, Yongsu sempat menghubungi seseorang agar segera menyusul. Tapi tanpa disadari, Profesor Kim telah mendengar pembicaraan tersebut. Ketika tiba, semua gembok telah rusak. Hanya tersisa beberapa tembikar sehingga mereka bergegas mengambilnya. Dengan anggapan Guanso telah mengambil semuanya. Tiba-tiba Profesor Kim datang dan menembak mereka bertiga. Lalu saat hendak membawa semua tembikar tersebut, orang-orang yang dihubungi Yongsu sebelumnya telah tiba dan menghentikannya. Di sisi lain, Dr. Kim telah ditangkap sebab sudah memberikan obat berbahaya kepada pimpinan Chon. Sementara Guanso berniat menemui pimpinan Chon di kantornya. Bahkan ia sempat membodohi kepolisian yang hendak menangkap pimpinan. Lalu meminta bantuan dana kepada pimpinan demi mengambil tembikar yang tenggelam. Sayangnya pimpinan Chon justru memberikan tugas untuk menghabisi Jungso. Apabila berhasil maka semua tembikar akan dibeli. Setelah itu polisi datang untuk menangkapnya. Guanso juga akhirnya ditahan semalaman sebab sudah menipu petugas. 집에 가요. 조사 끝났으니까. 빨리 가요. 빨리 가. 뭘 좀. Setelah itu, Nenek Park akan mengantar Guanso pulang dengan memberikan 20 juta won sebagai bayaran menghabisi Junso, serta memberikan alamat tempat persembunyian Jungso. Guanso lalu menyuruh istrinya berkemas untuk melarikan diri dengan semua uang tersebut. Namun sebelum itu ia harus mendatangi tempat Jungso bersembunyi, di mana saat ini Jungso sedang bersembunyi di butik. Siapa sangka Hedong juga ada di sana untuk melakukan transaksi tembikar. Ia menjelaskan kalau ini adalah tembikar yang mereka gali selama ini di Mokpo. Jungso akan membawa semua tembikar dan akan membayarnya setelah terbukti keasliannya. Namun Hedong menolak. Negosiasi terus dilakukan hingga akhirnya Guanso datang dan melihat Sonja di dalam truk berisi tembikar. 야, 너 기껏 간다는 데가 여기냐? Pada akhirnya mereka diajak pergi ke pegunungan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sebelum pergi, Hedong meminta Sonja menunggu di butik, di mana Hedong akan menuruti perintah sang paman dan ini adalah kerjasama mereka yang terakhir. Di balik semua itu, Nenek Park telah mengikuti mereka, serta menyuruh anak buahnya mengambil kembali uang yang diberikan kepada Guanso sebelumnya. 여기서 삼촌 뭐 하는 거야? Setibanya di atas tebing, Guanso berniat menjatuhkan Jungso agar meninggoy. Tapi ia terus memohon dan berjanji akan membayarnya 3 kali lipat. Tetapi Nenek Park datang dan kembali menghasut Guanso. Kalau sebentar lagi pimpinan akan bebas dan akan diberi pekerjaan. Namun salah satu anak buah nenek tersebut mengambil alih truk berisi tembikar, sehingga Hedong berusaha menghentikannya. Sementara Guanso segera menghentikan truk yang hendak terjatuh ke jurang. Kejadian itu pun dimanfaatkan Jungso untuk melarikan diri. Guanso berusaha mengevakuasi tembikar padahal Hedong meminta untuk segera menyelamatkan diri. Namun di pikiran sang paman hanyalah uang dan uang, hingga akhirnya truk tersebut terjatuh ke dasar jurang. Hedong berusaha kembali ke tempat Sonja, namun luka tusukan di tubuhnya cukup serius hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara Jungso akan bersembunyi di salah satu penginapan terpencil dengan bantuan Nyonya Jin. Sayangnya dia telah bersekongkol dengan anak buah pimpinan Chon sehingga Jungso dieksekusi. 1 tahun kemudian, Honggi mendatangi nenek pemilik barang antik untuk menjual tembikarnya. Awalnya sang nenek menolak sebab tembikar itu dilindungi pemerintah. Namun Honggi mengaku mengenal putranya sehingga sang nenek menyuruh meninggalkan tembikar tersebut. Ia juga menanyakan tentang putranya yang tidak ada kabar. Tetapi Honggi mengaku tidak tahu, padahal sudah meninggoy. Sedangkan Sonja telah bekerja di sebuah butik. Saat itu, berita pengambilan tembikar ilegal di lautan Sinan juga kembali terjadi. Lalu suatu hari, Hedong datang ke butik tersebut dan kembali bertemu Sonja setelah terpisah selama 1 tahun. Mereka akhirnya hidup bersama dan mungkin menikah. Sementara Guanso ternyata masih hidup. Kini dia bekerja dengan Daisik, Dohun, dan Pilman untuk berburu barang antik bahkan menggali halaman rumah yang diyakini bekas dinasti Joseon. Dan akhirnya film selesai. Tekanan hidup bisa memaksa seseorang berbuat salah, tetapi pilihan terakhir tetap milik kita. Kehidupan yang begitu keras tidak akan membuat seseorang menjadi jahat,
Tetapi keputusan kecil yang diulang saat putus asalah yang perlahan menghilangkan hati nurani. Namun yang paling menyakitkan bukan saat mereka berbuat salah, melainkan saat kesalahan itu terasa biasa. Ketika hati tidak lagi bergetar, ketika rasa kemanusiaan mulai menghilang, saat itulah seseorang hanya memikirkan uang dan uang, bahkan melupakan kalau keserakahan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.